Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi bersama Kak Komar di channel kesayangan kita, Utak-Atik Matematika. Ya, pada kesempatan kali ini Utak-Atik Matematika akan membahas materi, atau lebih bukan ke arah membahas materi ya, tapi memperbanyak latihan soalnya. Jadi di video ini lebih banyak latihan soalnya ya. Yaitu tentang apa? Tentang persamaan lingkaran. Oke, nah ini persamaan lingkaran ya. Persamaan lingkaran bentuk umumnya atau bentuk khususnya ya, kita yang pertama langsung aja ke bentuk khusus dari persamaan lingkaran. Bentuk khusus persamaan lingkaran, bentuk khususnya ya. Ini X min A kuadrat ditambah Y min B kuadrat sama dengan R kuadrat ya. Dengan A dan B itu adalah pusat, dengan pusatnya di A, B dan jari-jarinya R. Jari-jari R ya. Nah, jadi khusus persamaan lingkaran. Untuk mendapatkan persamaan lingkaran, yang kita butuhkan adalah pusat dan jari-jari. Nah, ada lagi bentuk umum dari persamaan lingkaran. Bentuk umumnya gimana? Nih, kakak tuliskan aja ya. Bentuk umum persamaan lingkaran. Untuk umumnya X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah AX ditambah BY ditambah C sama dengan 0. Dengan pusat ini sama dengan negatif setengah A ya. Negatif setengah dikali A, ini koefisien dari X, dan negatif setengah B. Serta jari-jarinya R-nya itu sama dengan akar dari 1/4 A kuadrat, oke, ditambah 1/4 B kuadrat dikurang C. Nah, ini bentuk khusus dan bentuk umum persamaan lingkaran. Bentuk khususnya yang ini ya. Bentuk khususnya yang ini. Atau ada yang menyebutnya juga bentuk baku, dan bentuk umum yang ini. Oke. Nah, kita nanti akan memperbanyak latihan soal. Oke, kita lihat contoh-contoh soalnya. Tentukanlah bentuk umum dari persamaan lingkaran berikut ya. Yang A-nya pusatnya di negatif 2,6 dan jari-jari sama dengan 8. Yang ini gimana bro cara nyelesainnya? Oke, untuk nyelesain soal ini kita gunakan ya rumus dari persamaan lingkaran. Rumusnya masih ingat rumusnya? Kakak tuliskan lagi ya rumusnya. Oke, rumusnya persamaan lingkaran yang pusatnya di A, B ya, dan jari-jari R, ini rumusnya. X min A kuadrat ditambah Y min B kuadrat sama dengan R kuadrat. Nah, ini ya. Ini rumus dari persamaan lingkaran yang berpusat di A, B dan jari-jari R. Yuk kita lihat di sini ada pusatnya ya. Pusatnya negatif 2,6. Berarti ini yang A, B-nya. Nah, ini A, B-nya ya. A-nya negatif 2, B-nya 6. Dan jari-jarinya 8, ini R-nya. Itu ya. Tinggal masukkan aja. Tinggal masukkan. Yuk. Masukkan ke sini. X min A. A-nya berapa ini? A-nya tuh negatif 2. Berarti dikurang negatif 2. Kurang negatif 2 jadi plus 2. Gini ya. Ditambah Y min B. Y min B kuadrat. Y min B kuadrat berarti Y dikurang B-nya 6. Kuadrat. Ini sama dengan R kuadrat. R-nya 8 kuadrat. Nah, tapi yang ditanyainya adalah bentuk umumnya ya. Bentuk umum dari persamaan lingkaran. Coba gimana bentuk umumnya? Bentuk umum ya, bentuk umumnya
Ini X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah AX ditambah BY ditambah C sama dengan 0. Nah, ini bentuk umum persamaan lingkaran. Ini masih belum bentuk umum, berarti kita harus uraikan. Ya, kita uraikan X plus 2 kuadrat. X plus 2 kuadrat kalau diuraikan gimana? Oke, kakak di sini tambah lagi nih ya, tambah lagi. Cara menguraikan A ditambah B. Oke, kita pakai rumus nih. A tambah B kuadrat sama dengan apa? Sama dengan A kuadrat ditambah, nih perhatikan, 2 dikali A dikali B. 2 kali A kali B. Terus ditambah dengan B kuadrat. Nah, ini rumusnya ya. Berarti A kuadrat ditambah 2AB ditambah B kuadrat. Kita uraikan lagi yang ini. Berarti A kuadrat. Berarti itu ini X-nya. Berarti X kuadrat ditambah 2 dikali X dikali 2. 2 kali X, 2X dikali 2. Jadi 4. 4X ditambah 2 kuadrat 4. Ya. Ditambah ini Y kuadrat 2 kali Y dikali 6. Jadi negatif 12Y ditambah 6 kuadrat 36 sama dengan 64. Nah, terus kita susun biar bentuknya sama. Jadi X kuadrat ditambah berapa nih? Y kuadrat. Terus yang ada X-nya, koefisien X-nya 4X. Yang Y-nya negatif 12Y. Nah, ini 4 ditambah 36, jadi 40. Ya, 40. Terus 64 kita pindahkan ke kiri, jadi minus 64. 40 minus 64 sama dengan minus 24 sama dengan 0. Ya. Nah, ini adalah bentuk umum persamaan lingkaran. Nah, kita bisa gunakan bro ya cara gua. Cara gua, coba lihat cara gua ya. Ini bisa pakai cara gua. Apa gua? Gaya utak-atik. Oke, gaya utak-atiknya gimana? Jadi kalau kita punya pusat negatif 2,6 dan jari-jari 8, pengen dapat langsung bentuk umumnya, ya pakai rumus aja langsung. Rumusnya gini. Rumusnya X kuadrat ditambah Y kuadrat. Nah, ini yang AX-nya kita A-nya ganti sama negatif 2A. X, ya, terus yang B-nya kita ganti sama negatif 2B. Jadi gini. Ya. Kemudian yang C-nya, B kecil ya. Yang C-nya diganti jadi A kuadrat ditambah B kuadrat dikurang R kuadrat. Nah, ini ya. Ini cara guanya. Di pusatnya kita bisa masukkan A-nya ini negatif 2, B-nya 6, terus A kuadrat tambah B kuadrat dikurangi R kuadratnya 8. Ini R-nya 8 ya. Oke, langsung dimasukin. Berarti X kuadrat ditambah Y kuadrat di negatif 2 dikali A. Negatif 2 dikali negatif 2. Jadi berapa? 4 ya. Jadi ini 4X. Negatif 2 dikali B-nya 6. Negatif 2 dikali 6. Berarti negatif 12Y ya. Ditambah A kuadrat 2 kuadrat 4. 6 kuadrat 36. 36 ditambah 4. 40 ya. 40 dikurang R kuadrat. Dikurang R-nya 64. Kakak hapus saja deh. A kuadratnya tadi berapa? A kuadratnya jadi 4. B kuadratnya 36 dikurang R kuadratnya 8 kuadrat 60. 64 sama dengan 0. Jadi X kuadrat tambah Y kuadrat ditambah 4X dikurang 12Y di 40 dikurang 64 negatif 24 sama dengan 0. Sama ya? Sama nggak?
sama X kuadrat tambah Y kuadrat ditambah 4X dikurang 12Y dikurang 24 sama dengan 0 gitu ya. Pusatnya di berapa nih? 8, negatif 7 dan melalui titik melalui titik 4, negatif 4. 4, negatif 4. Nah, ini tadi ya, untuk mendapatkan persamaan lingkaran kita harus cari apa? Harus punya apa? Harus punya pusat dan jari-jari. Ya, punya pusat dan jari-jari. Masih ingat persamaannya gimana? Persamaannya X min A kuadrat gitu ya, ditambah Y min B kuadrat sama dengan R kuadrat. Nah, ini A sama B-nya sudah ada. A sama B-nya udah ada yang ini. Ini A-nya, itu B-nya. Tinggal mencari R-nya ya. R-nya. Oke, karena melalui titik 4,4 artinya ini X dan Y-nya bisa kita ganti sama 4, negatif 4 untuk mendapatkan R-nya ya. Jadi ini kita tulis lagi. X-nya kita ambil yang 4 dikurang A-nya ini nih. Dikurang 8 kuadrat ditambah negatif 4 dikurang negatif 7 ini ya kuadrat sama dengan R kuadrat. Nah, 4 dikurang 8 jadi negatif 4 kuadrat, ini jadi 16 ya, ditambah negatif 4 dikurang negatif 7, ini jadi plus 3 kuadrat jadi 9 sama dengan R kuadrat. Sehingga R kuadratnya ini sama dengan 25 ya. R kuadratnya sama dengan 25. Sehingga persamaan lingkarannya menjadi gini ya. Menjadi X min A-nya yang tadi ya, X min A-nya 8 kuadrat ditambah Y min B-nya ini ya, min 7 jadi plus 7 kuadrat sama dengan R kuadratnya udah ada 25 ya. Jadi untuk tipe yang B ini kita cari dulu R kuadratnya dengan memasukkan nilai 4, negatif 4 ke X dan Y-nya. Oke, lanjut. Nah, ini tinggal kita uraikan lagi. Tadi gimana caranya? X kuadrat berarti X kuadrat 2 dikali X dikali min 8. 2 kali X, 2X dikali min 8. Min 16 X ya, ditambah negatif 8 kuadrat jadi 64 ditambah Y kuadrat ditambah 2 kali Y kali 7 jadi 14Y ditambah 7 kuadrat 49 sama dengan 25. Oke, lanjut ya. Lanjut berarti kita lanjutin susun ya. X kuadrat terus ditambah Y kuadrat ini negatif 16X terus ditambah 14Y 64 ditambah 49 dikurang 25. Berapa hasilnya? Ini 49 dikurang 25 jadi 24 ya. Jadi ditambah dengan 24 tambah 64 jadi 88. Oke, nah gini ya. Ini untuk soal yang kedua. Intinya untuk mendapatkan persamaan lingkaran yang kita butuhkan adalah pusat dan jari-jarinya. Pusatnya sudah ada, untuk mencari jari-jarinya. Tadi kita lanjut ke soal yang 1C-nya. Ini ketahui pusatnya 1,2 dan menyinggung garis 5X ditambah 12Y ditambah 10 sama dengan 0. Jadi ini pusatnya udah ada ya.
Nah, kemudian menyinggung garis. Kalau menyinggung garis kayak gini, bro. Gini. Ini garis nih. Nah, ini menyinggung garis. Jadi si lingkaran tuh menyinggung garis. Ini garisnya kakak tuliskan ini aja. Garisnya KL. KL salah ya. KX. KX ditambah L Y ditambah M. Nah, sama dengan 0. Katakanlah garisnya ini ya. Persamaan garisnya KX ditambah LY ditambah M sama dengan 0. Berarti nanti kita akan mencari kalau pusatnya udah ada, yang kita butuhkan tinggal jari-jari. Nah, jari-jarinya itu merupakan jarak titik pusat ke garis. Oke, jarak titik pusat ini ke garis. Ini R-nya. Ini aja, langsung aja pakai rumus ya. Rumusnya gimana? Jadi si persamaannya kita tulis lagi sebetulnya ini ya. Nah, rumusnya kakak tulis dulu rumusnya ya. Jadi di sini X-nya kita ganti. Jadi X ini kita ganti sama yang A. Y-nya diganti sama B. Jadi K dikali A ditambah L dikali B ditambah M dibagi dengan akar ya, akar. Nah, ini nih. K kuadrat ditambah L kuadrat. Nah, ini rumus untuk mencari jarak titik ke garis ya. Jarak titik ke garis. Oke, sama dengan K itu yang mana? K sama L tuh yang, nah ini nih. Nah, K sama L tuh ini. Ini K-nya. Nah, ini K-nya. K itu yang di depan X atau koefisien dari X. L-nya koefisien dari Y. Ya. Nah, terus nanti X-nya kita ganti sama A tadi ya. X-nya kita ganti sama A. Nih, X-nya kita ganti sama A dan Y-nya kita ganti sama B. Oke, tinggal dimasukkan aja. Tinggal dimasukkan ya. Berarti K-nya tadi 5 dikali A ya. K dikali A, 5 dikali A-nya berapa? Oh ya, A-nya ini nih, pusat ya. Ini A sama B-nya. Ini A dan B-nya. 5 dikali A-nya 1 ditambah 12. Ya, tinggal ganti aja ini ya. 5 kali 1, 12 dikali 2 ditambah 10 dibagi ya. Dibagi dengan akar dari K kuadrat ditambah L kuadrat ini ya. 5 kuadrat ditambah 12 kuadrat. Gini ya. Oke. Berarti sama dengan berapa nih? 5 kali 1 5 ditambah 12 kali 2 24. 24 ditambah 5 29 ditambah 10 jadi 39 dibagi 5 kuadrat 25. 12 kuadrat 144 jadi 169 itu sama dengan akar 169 13 ya. Ini sama dengan 39 bagi 13 3. Berarti jari-jarinya 3. Kita cari persamaan umum lingkarannya. Oke, boleh pakai cara biasa atau pakai cara gua. Boleh pakai cara gua gimana? Kita pakai cara gua lagi ya. Cara gua, gaya utak-atik. Rumusnya gimana untuk mencari persamaan umumnya? X kuadrat ditambah Y kuadrat dikurang 2A X dikurang 2B Y ya, ditambah A kuadrat ditambah B kuadrat dikurang R kuadrat sama dengan 0. Berarti X kuadrat ditambah Y kuadrat dikurang 2 kali A. 2 negatif 2 dikali A-nya 1 ya. Ini A-nya pusat tadi. Negatif 2 kali 1 jadi negatif 2X dikurangi negatif 2 dikali B-nya 2. 4 ya. 4Y ditambah A kuadrat berarti 1 kuadrat ditambah B kuadrat 2 kuadrat dikurang R-nya 3 kuadrat sama dengan 0.
Berarti X kuadrat ditambah Y kuadrat dikurang 2X dikurang 4Y ditambah berapa? 1 tambah 4, 5 dikurang 9. 5 dikurang 9 jadi minus 4 sama dengan 0. Oke ya. Ini untuk soal 1C. Jadi yang diketahui pusat dan menyinggung garis tertentu. Kita lanjut ke soal nomor 1 bagian D. Ini persamaan lingkaran ya yang diketahui ujung-ujung diameternya. Jadi kalau ini ada lingkaran nih, lingkaran diketahui ujung-ujung diameternya. Misalkan kita ambil contoh ya, misalkan ujung-ujung diameternya nih X1, Y1 dan X2, Y2. Gini ya, X1, Y1 dan X2, Y2. Nah, untuk mencari persamaan lingkaran yang kita butuhkan adalah pintar ya, yaitu pusat dan jari-jari. Ini titik pusatnya dan jari-jari. Nah, ini pusatnya. Jadi pusat ini merupakan titik apa? Titik tengah ya, titik tengah di antara titik A misalkan ini dan titik B. Pertengahan antara titik A dan titik B. Nah, untuk mencari titik tengah, rumusnya apa? Rumusnya gini, tambahin X1 ditambah ini X2. X1 ditambah X2 tambahin ya, dibagi 2, Y1 ditambah Y2 dibagi 2. Nah, ini berarti pusatnya sama dengan X1 tuh ini ya, yang 6 ditambah 2, berarti kakak tulis aja 6 tambah 2 dibagi 2, negatif 8 tambah 2, negatif 8 tambah 2 dibagi 2. Nah, ini pusatnya. Jadi pusatnya di titik tambahin 6 tambah 2 8, 8 bagi 2 jadi 4, negatif 3 ya. Nah, ini pusatnya. Pusatnya 4, negatif 3. Untuk mencari jari-jarinya masih ingat ya? Berarti ini pusatnya udah dapat. Nah, untuk mencari jari-jarinya berarti kita bisa masukkan ke persamaan khusus lingkaran. Nah, gimana persamaan khusus lingkaran? Persamaan khusus lingkaran ya. Di sini X min A kuadrat yang ini ya ditambah Y min B kuadrat sama dengan R kuadrat. Ini persamaan khusus lingkarannya. Berarti X dikurangi A-nya udah ada ini. A sama B-nya kan pusatnya ya. X dikurangi 4 kuadrat ditambah Y dikurang Y plus 3. Berarti ya kurang min 3 jadi plus 3 kuadrat sama dengan R kuadrat. Nah, masalahnya R-nya belum dapat ya, belum dapat. Nah, untuk mendapatkan R-nya bisa kita gunakan seperti soal yang 1B ya. Ini 4,3 kemudian 4, negatif 3 4, negatif 3. Oke. Kemudian ini melalui titik 2,2 ya, 2,2. Tadi berarti 2,2-nya X ya. X dan Y-nya bisa kita ganti sama 2,2 ya. X-nya bisa diganti sama 2, Y-nya diganti sama 2 juga ini ya. Berarti 2 min 4 kuadrat ditambah 2 plus 3 kuadrat sama dengan R kuadrat. Berapa nih? 2 min 4 kuadrat berarti jadi 2 kuadrat 4 ya. Ini 4 ditambah 5 kuadrat 25 sama dengan R kuadrat. Berarti R kuadratnya sama dengan 29. Oke, R kuadratnya sama dengan 29 sehingga persamaan lingkarannya ya, masih ingat untuk mencari persamaan lingkaran bentuk umumnya kalau diketahui pusat dan jari-jari
Gimana? X kuadrat ya ditambah Y kuadrat. Ini dikurang 2AX dikurang 2BY ditambah A kuadrat ditambah B kuadrat dikurang R kuadrat sama dengan 0. Berarti X kuadrat ditambah Y kuadrat dikurang 2 dikali A. A itu pusat lingkaran ya. 2 dikali 4 jadi 8. 2 dikali B. B-nya ini ya, negatif 3. Berarti 2 dikali negatif 2 kali negatif 3. Jadi plus 6. 6Y ditambah A kuadrat 4 kuadrat 16. Negatif 3 kuadrat 9. 16 ditambah 9 jadi 25 ya. 25 dikurangi R kuadratnya 29. 25 dikurang 9, 29 jadi negatif 4. Sama dengan 0. Nah ini persamaan lingkarannya ketika diketahui ujung-ujung diameter. Nah gini. Nah, kita bisa juga langsung menggunakan cara simple ya. Kita gunakan cara gua lagi untuk mencari persamaan lingkaran. Kalau diketahui ujung-ujung diameter ya. Kalau ini ujung diameternya X1, Y1 dan dan X2, Y2. Ah gini ya. Nah, rumusnya gimana? Rumusnya jadi gini. X1 dikali dengan X minus X2 ditambah Y minus Y1 dikali Y minus Y2 sama dengan 0. Oke, berarti X1 Y1-nya tadi ya ini. X1 Y1-nya ini X1-nya 6. Y1-nya negatif 8. X1 Y1-nya ini. Ini X1 Y1 X2 Y2. Kita masukin aja. X-nya tetap ya. X-nya tetap berarti X dikurangi X1-nya 6. Nah, X dikurangi X2-nya 2 ditambah Y dikurang Y1-nya 8, Y tambah 8, Y dikurang 2 sama dengan 0. Kemudian ini kali kupu-kupu ya, kali kupu-kupu seret gitu ya. Berarti X dikali X jadi X kuadrat, X dikali negatif 2, negatif 2X, negatif 6X ditambah 12 ditambah Y kuadrat dikurang 2Y ditambah 8Y dikurang 16 sama dengan 0. Jadi X kuadrat ditambah Y kuadrat negatif 2X dikurang 6X berarti jadi negatif 8X. Terus ini negatif 2 tambah 8 berarti ditambah 6Y negatif 6 ditambah 12 dikurang 16. Ini ya, 12 dikurang 16 berapa? Negatif 4 sama dengan 0. Nah ini sama atau enggak? X kuadrat tambah Y kuadrat dikurang 8X ditambah 6Y dikurang 4 sama dengan 0. Nah, ini dengan menggunakan cara Tikers. Kita lanjut ke soal E. Nih, yang E ini diketahui pusat lingkarannya negatif 7, negatif 5 dan menyinggung sumbu X. Ya, pusatnya udah ada, jari-jarinya belum ada, kita harus cari dulu. Oke, ini sebagai gambaran aja, sebagai gambaran. Jadi, ini ada lingkaran pusatnya di 7, negatif 5. Negatif 7, negatif 5 gini. Oke, negatif 7, negatif 5. Sini 1 negatif ke kiri kan ya. 2, 3, 4,
567. Nah, ini negatif 7,1235 negatif 5. Oke. Nah, pusatnya di sini pusatnya ya. Negatif 7, negatif 5. Sekarang menyinggung sumbu X. Arti menyinggung sumbu X ini kalau ini sumbu X ya. Ini sumbu X itu yang ini ya. Ini sumbu X ya. Sumbu X itu yang datar, sumbu X. Menyinggung berarti kayak gini. Nah, lingkarannya itu kurang lebih lah ya. Kurang lebih seperti ini. Anggap aja bulat ya. Jadi ini menyinggung pas di satu titik ini. Ya, sehingga untuk mencari jari-jarinya kita bisa tebak jari-jarinya berapa. Jari-jarinya ini. Ya. Jari-jarinya berapa? Ya, sama dengan yang sana. Berarti 5 jari-jarinya 5. Oke, jadi kalau menyinggung sumbu X yang jadi jari-jarinya yang mana? Yang Y-nya ya. Menyinggung sumbu X yang jadi jari-jarinya yang Y. Jadi kalau kakak buat rumus di sini ada pusatnya di A, menyinggung sumbu X. Nah, berarti R-nya yang jadi jari-jarinya yang B-nya. Dimutlakin ya, dimutlakin. Kenapa dimutlakin? Nah, karena jari-jari atau jarak itu selalu positif. Jadi kalau ini negatif 5, diambil jari-jarinya 5. Gitu ya. Nih, berarti jari-jarinya tadi 5. Kita langsung. Berarti gimana persamaan lingkarannya? Dengan pakai cara gua ya. Persamaan umum lingkarannya X atau bentuk khusus dan bentuk umum dua-duanya ada ya. Bentuk khususnya X min A kuadrat. X min A kuadrat berarti X min A-nya plus 7. Berarti X plus 7 kuadrat ditambah Y min B. Y min B. B-nya plus 5 kuadrat sama dengan R kuadrat. R-nya tadi 5 ya. Berarti kolom. Y plus 5 kuadrat sama dengan R kuadrat. R-nya tadi 5. Berarti 25. Ini bentuk khususnya atau bentuk bakunya. Bentuk umumnya gimana? Berarti kita kali ini dikuadratin. X kuadrat ditambah 2 kali X dikali 7 jadi 14X ditambah 7 kuadrat 49 ditambah Y kuadrat ditambah 2 kali Y kali 5 10X ditambah 25 sama dengan 0. X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah 14X ditambah 10Y ditambah, ini bukan sama dengan 0 ya, tapi sama dengan 25. Ini 25 kurang 25 habis jadi 49 sama dengan 0. Ya. Yo, utak-atikers, kita lanjut nih ya. Ini ke soal 1F, yaitu tentukanlah persamaan lingkaran yang pusatnya, yang melalui titik 0,2, 3,3 dan 6,2 ya. Ini melalui 3 titik sebarang. Untuk soal bentuk ini, maka caranya adalah kita substitusikan masing-masing titik ke persamaan umum lingkaran ya. Persamaan umum lingkaran. Ini caranya. Gimana persamaan umum lingkaran? X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah AX ditambah BY ditambah C sama dengan 0. Ya, tar deh. Tar ya. Yo, kita masukin dulu yang pertama, ini substitusikan dulu. Titik yang pertama ini 0,2. Kalau 0,2 kita substitusikan berarti jadi X-nya 0, Y-nya 2 ya. 0 kuadrat
2 kuadrat ditambah A dikali 0 ditambah B dikali 2 ditambah C sama dengan 0. Atau kita dapat 2B ditambah C sama dengan, ini 4-nya kita pindahkan ya, jadi negatif 4. Ini untuk persamaan pertama ya, persamaan pertama. Oke, kita cari persamaan keduanya ini melalui titik 3,3. 3,3-nya kita masukin 3 kuadrat 9 ditambah 9 ditambah A kali 3 jadi 3A ditambah B dikali 3 jadi 3B ditambah C sama dengan 0. Atau 3A ditambah 3B ditambah C sama dengan berapa nih? 9 tambah 9, 18 dipindahkan jadi minus 8. Persamaan yang kedua. Lanjut kita cari persamaan yang ketiganya. Ketiganya melalui titik 6,2 ya, 6,2. 36 ditambah 4 ditambah A dikali 6 berapa? A kali 6 jadi 6A ditambah B dikali 2 2B ditambah C sama dengan 0. Atau 6A ditambah 2B ditambah C sama dengan negatif 40. Persamaan yang ketiga. Oke, kita lanjut setelah mengkondisikan dede bayinya ya. Bikin video lagi ya. Oke, lanjut ke kemana? Oke, ini agak nge-lag ya. Oke, lanjut ya. Jadi kita untuk mencari persamaannya, kita harus dapat nilai A, B, sama C-nya. Caranya kita ya eliminasi atau substitusi ketiga persamaan. Persamaan pertama, persamaan kedua, persamaan ketiga. Tapi kalau dilihat di sini persamaan pertama kan udah nggak ada A-nya. Jadi lebih gampang kita eliminasikan A di persamaan kedua dan ketiga. Ya, caranya kita eliminasi persamaan kedua dan ketiga. Persamaan kedua dan ketiga. Oke. Kedua dan ketiga. Lebih ini 3A, yang keduanya kan 3A ditambah 3B ditambah C sama dengan negatif 18. Yang ketiganya 6A ditambah 2B ditambah C sama dengan negatif 40. Nah gini ya, yuk kita fokus ke sini aja dulu. Kita akan menghilangkan yang A-nya, berarti kita harus samakan koefisien yang A. Biar sama, yang pertamanya kita kali 2, yang keduanya tetap kita kali 1 ya. Oke, kalau atas kali 2 jadi berapa nih? Kali 2, 3 kali 2 sama dengan 6A. Oke, 6A ditambah 6B ditambah 2C sama dengan negatif 36. Yang bawahnya 6A ditambah 2B ditambah C sama dengan negatif 40 ya. Yuk kita kurang ondel-ondel. Oke, dikurangi ya. Kurangi, ini kurang, berarti 6 kurang 2 jadi 4B. 2C dikurang C jadi C sama dengan negatif 36 dikurang negatif 40 jadi 4. Nah ini kita dapat persamaan yang keempat. Sama pertama, kedua, ketiga, keempat. Nah kita eliminasikan lagi persamaan pertama dan persamaan keempat. Persamaan ke 1 dan yang 4. Yang pertamanya, yang 4 aja dulu ya. Yang 4-nya 4B ditambah C sama dengan 4. 2B ditambah C sama dengan negatif 4. Oke, nah ini ya. Kita bisa langsung menghilangkan yang C-nya karena koefisiennya udah sama, berarti tinggal dikurangi ya. Kurangi 4B dikurang 2B
Jadi 2B ini habis sama dengan 8. B-nya sama dengan 8 bagi 2. Jadi 4. B-nya 4. C-nya masukin ke yang ini aja deh ya. Ke yang persamaan pertama. Berarti 2B tadi 2B ditambah C sama dengan negatif 4. B-nya 4. Berarti 2 kali 4 ditambah C sama dengan negatif 4. Berarti C-nya sama dengan 2 kali 4 8 negatif 12 ya. Negatif 4 dikurang 8 negatif 12. Oke, kita cari yang A-nya. Masukin ke persamaan yang ini aja deh ya. 3A tambah 3B tambah C sama dengan negatif 18. 3A ditambah 3B ditambah C sama dengan negatif 3A ditambah 3 dikali B-nya. B-nya negatif 12 sama dengan negatif 18. 3A ini ya, ini habis 3 kali 4 12, 12 dikurang 12 habis ya, sama dengan negatif 18. Berarti A-nya sama dengan negatif 18 bagi 3, jadi negatif 6. Oke, berarti A-nya negatif 6, B-nya 4, dan C-nya negatif 12. Tinggal kita masukkan jadi persamaan umum lingkarannya. Ya. Umum lingkarannya berarti X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah A-nya negatif 6. 6X, B-nya ditambah 4Y ditambah yang C-nya negatif sama dengan 0. Nah, ini ya. Ini untuk soal nomor. Oke, teman-teman, kita akan lanjutin ya soal-soalnya. Kita lanjutin ke soal yang kedua. Ini kita akan perdalam bentuk umum lingkaran ya. Cari pusat dan jari-jari lingkaran berikut. Cari pusat dan jari-jari lingkaran berikut ya. Jari-jari lingkaran berikut. Yang A, oke. Yang A, X kuadrat ditambah Y kuadrat dikurang 6X ditambah 4Y dikurang 23 sama dengan 0. Nah, ingat ya. Kita ingat lagi rumusnya gimana ya. Rumus dari persamaan umum lingkaran nih, X kuadrat Y kuadrat ditambah AX ditambah BY ditambah C sama dengan 0. Nah, berarti pusatnya di negatif setengah A ya. Negatif setengah A, negatif setengah B. Dan jari-jarinya R-nya sama dengan ini akar 1/4 A kuadrat ditambah 1/4 B kuadrat dikurang C. Nah, ini ya. Ini rumusnya. Rumus untuk mencari pusat dan jari-jari dari persamaan lingkaran. Yuk, kita cari pusatnya. Berarti pusatnya di mana pusatnya? Oke, pusatnya pusatnya di negatif setengah A. Negatif setengah dikali A. A-nya itu ini nih. A itu koefisien X ya. Yang di depan X. Berapa? Negatif 6. Negatif setengah kali B. B-nya yang mana? B-nya yang di depan Y. Ini 4. Ini ya. Berarti pusatnya di mana nih? Pusatnya di negatif setengah kali negatif 6 jadi 3. Negatif setengah kali 4 negatif 2. Nah, ini pusatnya di 3, negatif 2. Dan jari-jarinya sama dengan akar 1/4 dari A kuadrat. Ya, ini negatif 6 kuadrat ditambah 1/4 B-nya 4 ya. 4 kuadrat kurang
dikurang C. C-nya negatif 23. Ini ya. Berarti sama dengan 6 kuadrat 36 dibagi 4 9 ditambah 4 kuadrat 16 dibagi 4 jadi 4 ditambah 23. Nah, ini 9 tambah 4 13 ditambah 23 berarti sama dengan 36 ya, akar 36. Berarti R-nya sama dengan 6. Oke, gitu ya. Ini soal yang pertama. Yuk kita coba ke soal yang kedua. Kita akan kuatin ya di soal yang kedua. Gimana soal yang keduanya? Soal yang B-nya. Ini soal B-nya. X kuadrat ditambah Y kuadrat, X kuadrat ditambah Y kuadrat dikurang 8X ditambah 12Y ditambah 27 sama dengan 0. Nah, pusatnya sama dengan negatif setengah dikali A. A-nya negatif 8, negatif setengah dikali B-nya 12. Jadi pusatnya di negatif setengah kali 8 sama dengan 4, negatif setengah kali 12, negatif 6. Dan jari-jarinya berapa? Jari-jari atau R-nya sama dengan akar. Ini 1/4 dari A kuadrat, negatif 8 kuadrat, ditambah 1/4 dari B kuadrat, 12 kuadrat, dikurang C ya. C-nya 27. Sama dengan 64 dibagi 4 berarti 16 ya. 16 ditambah 144 dibagi 4 ya. Berarti berapa? 144 dibagi 4. 64 ya. 64 dikurang 27. Gini ya. 144 dibagi 4 itu 36. Oke, sorry. 36 dikurang 27. Sama dengan berapa nih ya? Berarti 9 tambah 16 25, akar 25 sama dengan 5. Oke, gini ya. Ini untuk tipe yang kedua. Kita akan mencari pusat dan mencari jari-jari dari bentuk umum persamaan lingkaran. Oke, demikian video dari Utak-Atik Matematika. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk like, subscribe, and share video ini ke teman-teman kalian.